Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Ibu berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap healthy, tetap sehat, jaga kesehatan. Hari ini adalah our second meeting, pembelajaran kita yang kedua, pertemuan kita yang kedua. Meskipun pembelajaran kita masih dalam pembelajaran daring, saya berharap, ibu berharap kalian semua tetap semangat dalam belajar dan tidak berkurang semangatnya, ya. Meskipun kita pembelajarannya masih seperti ini. Baik, in our second meeting, dalam pertemuan kedua ini kita akan belajar, we will learn about tenses. Kita akan belajar mengenai tenses. Tenses apa yang akan kita pelajari? Here we go. Nah, tenses simple present tense. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai simple present tense. Nah, what is simple present tense? Kemudian, what are the function and how's the formula of simple present tense? Jadi, bagaimana formulanya atau rumusnya dan bagaimana membuat kalimatnya kita akan bahas hari ini. Oke, are you ready? Nah, simple present tense menjelaskan suatu peristiwa ataupun kejadian yang sedang terjadi. Jadi namanya tensesnya present, berarti kejadiannya sekarang, sedang terjadi sekarang ini. So, the function yang pertama, fungsinya yang pertama untuk menceritakan suatu aktivitas yang dilakukan berulang-ulang. Repeatedly, repeat itu berulang atau diulang, berulang-ulang, repeatedly, atau kebiasaan, habitually. Jadi untuk menceritakan habitual action atau kegiatan yang biasa kita lakukan, habitual, kebiasaannya, dan juga kegiatan yang kita lakukan berulang-ulang, repeatedly. And then the second, yang kedua, untuk menjelaskan fenomena alam yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan ataupun geografi yang merupakan kebenaran fakta, based on the fact, berdasarkan fakta. Nah, yang function, the second function is to explain general truth, ya, untuk menjelaskan general truth, kebenaran yang memang secara general kita pahami sama-sama. Kemudian the third one, yang ketiga, untuk to explain unchanging situation, untuk menjelaskan segala sesuatu yang sifatnya permanen. Misalnya, for example, tempat tinggal, kemudian job, pekerjaan, kemudian kemampuan, skill, dan lain sebagainya. Itu mengenai unchanging situation. And then the fourth, yang keempat, itu untuk mengekspresikan atau menjelaskan opini, kemudian ide, kemudian persetujuan, dan lain-lain. Atau bisa juga untuk menjelaskan sesuatu yang secara fix, secara fix arrangement. Fix arrangement itu sudah terencana dengan baik, sudah tersusun dengan baik. Nah, tentu saja menggunakan stative verb atau kata kerja yang statif. Nah, itu fungsi-fungsi dari simple present tense. Next, formula. Nah, formula ini rumusnya. Apa sih rumusnya supaya kita bisa membuat kalimat simple present tense? Nah, rumusnya, the formula, subject, this is for positive ya, ini untuk kalimat positif, positive sentence, subject plus verb s or es plus the object. Kemudian bisa juga ditambahkan di sebelahnya objek itu bisa kita tambahkan complement atau pelengkap atau keterangan. And then the negative forms, kalimat negatifnya rumusnya adalah subject plus don't or doesn't plus verb base form plus the object.
Kemudian sama seperti kalimat positifnya, di sebelahnya objek bisa kalian tambahkan C atau complement atau pelengkap. And then yang ketiga, the third one is interrogative atau kalimat tanya. Untuk membuat kalimat tanya kita bisa gunakan rumusnya do or does plus subject plus verb base form ya. Kemudian plus the object. Sebelah objek bisa juga kita tambahkan complement atau pelengkap. And don't forget to put apostrophe. Jangan lupa tambahkan tanda tanya karena ini kalimatnya kalimat tanya. Jadi kalau kalimat tanya biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Ini formulanya, rumusnya. So, how to make a sentence? Bagaimana membuat kalimatnya? Contohnya, ini contohnya. Nah, contoh untuk yang dia habitual action ada dua contoh. Ada dua contohnya ya. There are two example for habitual action. The first one, I always go to school every 7 o'clock. Saya selalu berangkat ke sekolah pukul 7. Ini habitual, kebiasaan kita. Saya selalu berangkat pukul 7. Nah, always. Kenapa yang always itu dicetak merah? Supaya itu menjelaskan bahwa itu contoh habitual actionnya. Always and then every. Kemudian contoh number 2 ya, example. My mother cleans the bathroom every twice a week. Ibu saya membersihkan kamar mandi setiap 2 kali dalam seminggu. Nah, di situ ada every. Every itu juga menunjukkan bahwa dia habitual action ya. Setiap 2 kali dalam seminggu. Kemudian the example of general truth. Jadi sekarang contoh yang general truth-nya. Number 1, the sun rises in the east. Matahari terbit dari sebelah timur. Nah, ini general truth. Ini memang kebenaran ataupun fakta yang secara umum diketahui oleh semua orang. Kemudian number 2, water boils at 100 degrees Celsius. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Itu contohnya. Kemudian the example for unchanging situation. Contoh untuk yang unchanging situation ya. Contohnya adalah number 1, SMPIT Insan Takwa Lampung is located in Sidosari. SMPIT Insan Takwa Lampung berlokasi di Sidosari, atau SMPIT Insan Takwa Lampung berada di Sidosari. Itu contohnya. Number 2, I work as a teacher. Saya bekerja sebagai seorang guru. Itu contohnya. Kemudian next example, contoh yang selanjutnya, fixed arrangement. Jadi sesuatu yang memang secara fix, sudah tersusun, sudah terencana dengan baik. Contohnya, our first lesson start at 8. Pelajaran pertama kita dimulai pukul 8. Ini memang sudah terencana dengan baik bahwa kita itu belajarnya mulai jam 8. Nah, kemudian contoh yang kedua, number 2, the school finish at 11. Sekolah berakhir pukul 11. Nah, jadi sudah terencana dengan baik bahwa mulainya jam 8, kemudian selesainya jam 11. Itu contohnya. And we have another example. Let's we see. Nah, another example. Number 1, I don't like listening to the music. Aku tidak suka mendengarkan musik. Saya tidak suka mendengarkan musik. Number 2, my father thinks that have a cat as a pet is good. Ayah saya beranggapan bahwa memiliki kucing sebagai binatang peliharaan itu bagus. Nah, itu contohnya. Number 3, my mother get angry when I don't sholat. Jadi ibu saya marah kalau saya nggak sholat. Nah,
boleh kita pakai kata-kata sholat. Kenapa? Karena memang khusus untuk muslim itu sholat itu memang istilah untuk muslim. Jadi boleh kita langsung tulis sholat seperti itu, atau kita langsung tulis wudhu, apa-apa, karena memang itu istilah yang memang hanya khusus untuk muslim ya, boleh. Atau mungkin kalau untuk Nasrani mereka bilang pray itu mereka sembahyang, berdoa kepada Tuhan mereka. Tapi kalau kita bilangnya sholat, it will be better. Ini lebih baik kita gunakan sholat saja. And then number 4, we don't play basketball anymore. Kita tidak bermain basket lagi. Itu contohnya. And then number 5, he doesn't play football anymore since his leg hurt badly. Dia ini untuk laki-laki ya, karena he. Nah, dia tidak bermain sepak bola lagi semenjak kakinya semakin sakit. Nah, hurt badly itu berarti buruk. Bad itu buruk, badly itu berarti semakin memburuk. Berarti dia semakin sakit banget gitu. Atau kalau bahasa kita lebih mudah, dia nggak main bola lagi karena kakinya itu sakit banget gitu. Itu juga boleh ya. And then the last example, contoh yang terakhir, don't you want to play with me? Tidakkah kamu ingin bermain denganku? Untuk kalimat tanya ya. Nah, ingat tadi ketika membuat kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Di situ ada don't you want to play with me? Tidakkah kamu ingin bermain denganku? Itu contohnya. Nah, so let's we see another. Nah, this is our last. Ini yang terakhir. First duty atau tugas yang pertama. Jadi tugas pertama kalian ini, pertemuan kali ini tugasnya adalah rewrite this note to your own note. Jadi kalian tulis kembali di buku catatan kalian, di buku kalian ini. Jadi kalian tulis kembali di buku kalian ini catatan slide yang sudah ibu tampilkan ini, kalian salin di buku catatan kalian ya. Kemudian kalian foto, kalian kirimkan kembali tugasnya melalui Google Classroom ya. Paham ya teman-teman? Baik, untuk pertemuan kali ini ibu cukupkan. Semoga kita semua tetap sehat ya. Ibu berharap jaga kesehatan kalian. Kemudian kalau memang kalian diharuskan untuk keluar rumah, jangan lupa, don't forget, gunakan your mask, gunakan masker kalian. And then kalau memang kalian seperti tadi ibu sampaikan, kalau memang harus keluar rumah pakai maskernya. Kemudian don't forget to wash your hand ya, cuci tangan kalian, sering-sering cuci tangan, jangan malas untuk sering-sering cuci tangan ya. Kemudian jaga jarak kalian, social distancing ya. Kenapa? Supaya kita bisa membantu untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ya. Ibu berharap semoga kalian semua bisa mematuhi protokol kesehatan itu ya. Baik, ibu cukupkan pembelajaran kali ini. Mari sama-sama kita lapaskan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next material. Bye.